Selamat pagi Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Silvania Meredi Jesus Emok dengan NPM 33200058. Di sini saya akan mempresentasikan tugas makalah saya tentang problematika standar pembiayaan pendidikan di Indonesia. Yang akan saya jelaskan di sini yaitu apa itu standar biaya pembiayaan pendidikan, sumber-sumber dana pembiayaan, dan yang ketiga adalah problematika atau masalah pembiayaan pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah apa itu standar pembiayaan pendidikan. Standar pembiayaan pendidikan merupakan persyaratan minimal tentang biaya satuan pendidikan, prosedur dan mekanisme pengelolaan, pengalokasian, dan akuntabilitas penggunaan biaya pendidikan. Standar biaya pendidikan ini terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi itu adalah satuan pendidikan di mana yang dimaksud di sini yaitu meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Yang kedua itu adalah biaya personal. Biaya personal di sini adalah meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Yang ketiga adalah biaya operasi satuan pendidikan, di mana yang dimaksud di sini itu meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat pada gaji. Dengan pandangan dan kolerasi mutu dengan pembiayaan untuk menjaga mutu pendidikan yang baik, maka standar pembiayaan minimal itu dirumuskan dengan memperhitungkan seluruh biaya personil. Yang dimaksud di sini adalah gaji tunjangan dan faktor yang melekat pada gaji, serta biaya alat tulis sekolah, biaya rapat, biaya penilaian, biaya pemeliharaan, biaya pembinaan, serta daya dan jasa yang diperkirakan akan terpakai. Standar yang dirumuskan terbatas pada sekolah pendidikan umum seperti SD, SMP, dan SMA, serta sekolah menengah kejuruan belum dapat distandarkan dikarenakan keberagaman yang demikian luas dan waktu pengkajian yang sangat terbatas. Asumsi yang dipergunakan dalam menghitung standar rata-rata setiap murid itu menyesuaikan dengan standar proses, sehingga untuk SD itu ditetapkan minimal ada 6 rombongan belajar dan setiap rombongan belajar itu terdapat siswa sebanyak 28 orang. Dan untuk SMP dan SMA itu masing-masing dengan minimal 3 rombongan belajar dengan jumlah siswa rata-rata itu 32 orang. Untuk membedakan faktor kelemahan dan keunikan setiap daerah, maka diberlakukan indeks kelemahan untuk setiap kabupaten di seluruh Indonesia. Standar pembiayaan tersebut akan dipergunakan untuk mengukur kelayakan sekolah dalam hal pembiayaan, dan untuk menjadi pertimbangan kebijakan dari berbagai program pemerintah. Perhitungan yang telah diperhitungkan seperti perhitungan keuangan yang tidak banyak yang memerlukan kompetensi pemahaman. Yang kedua itu adalah sumber dana untuk pembiayaan pendidikan. Berdasarkan peraturan Kemendikmas nomor 19 tahun 2007, sekolah sekarang ini diharuskan untuk menyusun pedoman pengelolaan dana atau investasi dan operasional yang mengacu pada standar pembiayaan. Pedoman ini mengatur sumber pemasukan, pengeluaran,
dan jumlah yang dikelola, penyusunan dan pencairan anggaran, serta penggalangan dana di luar dana investasi dan operasional. Yang berkewenangan serta bertanggung jawab adalah kepala sekolah dalam membelanjakan anggaran pendidikan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Pembukuan dan penerimaan semua pengeluaran serta penggunaan anggaran pedoman tersebut diputuskan oleh komite sekolah serta institusi yang ada di atasnya. Pedoman tersebut diputuskan oleh komite sekolah dan ditetapkan oleh kepala sekolah dan harus disetujui oleh institusi yang ada di atasnya. Pedoman ini juga harus disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah seperti guru-guru atau para pendidik untuk menjamin tercapainya pengelolaan dana secara transparan dan akuntabel. Sumber dana dari sekolah dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kategori utama, yaitu yang pertama pemerintah pusat atau pemerintah daerah, yang kedua itu orang tua peserta didik, dan yang ketiga adalah kelompok-kelompok masyarakat. Dana dari pemerintah pusat ini membantu keuangan sekolah melalui beberapa cara, di antaranya seperti hibah atau grant dan dana bantuan biaya operasional kepada sekolah. Yang kedua itu membayar gaji guru, dan yang ketiga itu membantu sekolah untuk mengadakan proyek penggalangan dana, membantu proyek penggalangan dana di sekolah. Yang kedua pemerintah daerah. Seperti yang kita ketahui di negara kita, urusan pendidikan dasar dan menengah ini dilimpahkan kepada pemerintah daerah, di mana pemerintah daerah ini bertanggung jawab untuk membangun sekolah, membayar gaji guru, menyediakan sarana fisik, fasilitas ruang kelas, dan peralatan kantor sekolah dengan dana yang berasal dari APBD dan APBN. Pemerintah daerah yang memiliki pendapatan asli daerah yang tinggi akan memiliki peluang yang lebih baik dan besar untuk membantu pemenuhan kebutuhan dana penyelenggaraan di sekolah. Yang ketiga adalah orang tua peserta didik. Kontribusi dari orang tua peserta didik kemungkinan besar merupakan keharusan karena pemerintah belum mampu mendanai seluruh kebutuhan dasar dana sekolah. Hal ini pada umumnya itu terjadi di negara-negara berkembang seperti negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Namun di negara yang maju yang pemerintahannya itu dapat membangun fasilitas pendidikan yang baik dan menyediakan guru yang cakap serta menyediakan dana untuk berbagai program sekolah. Orang tua peserta didik itu masih berkehendak untuk menyumbang atau berbagai peralatan yang diperlukan oleh sekolah, mereka bisa menyumbangkannya. Karena orang tua peserta didik ini ingin agar anak-anak mereka memasuki dunia nyata dengan bekal pendidikan terbaik yang dapat anak-anak mereka itu peroleh. Mereka ingin anak-anak mereka ini memiliki keunggulan ketika memasuki dunia kerja. Cara orang tua berkontribusi untuk pendidikan anak-anaknya itu contohnya seperti membayar biaya pendidikan yang ditentukan secara resmi oleh lembaga pendidikan. Yang kedua, orang tua kemungkinan besar menyumbangkan tenaga dan keterampilan tertentu dalam berbagai kegiatan seperti pekerjaan bangunan atau membantu dalam pelatihan olahraga, atau bahkan mungkin dapat menggantikan guru yang tidak sempat untuk memberikan materi kepada peserta didik. Yang ketiga itu yayasan. Ada sekolah-sekolah tertentu yang didirikan oleh lembaga keagamaan atau lembaga lain yang berdasarkan ideologi tertentu, di mana lembaga sekolah ini berarti merupakan lembaga non pemerintah. Jadi
masing-masing tujuan spesifik dalam mendirikan dan mengoperasikan sekolahnya juga ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang cerdas serta beradab. Yayasan ini akan memberikan dukungan finansial kepada sekolah dalam berbagai bentuk seperti bangunan, peralatan, sumber daya, dan kemungkinan besar yayasan ini akan menyimpan dana di bank yang kemudian akan diinvestasikan dalam bentuk saham dan hasil-hasil lain, dan hasilnya itu dapat digunakan untuk menyediakan dana pengoperasian sekolah. Baik, yang ketiga itu adalah masalah pembiayaan atau problematika pembiayaan yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, pendidikan di Indonesia itu menjadi sulit bagi orang-orang yang hidupnya di bawah garis kemiskinan. Karena penduduk di Indonesia itu mayoritas penduduknya itu di bawah garis kemiskinan, sehingga menyebabkan atau mengakibatkan mereka untuk kesulitan dalam hal pendidikan. Selain faktor kemauan mereka yang tidak pernah tumbuh di dalam diri dan sadar akan pendidikan, faktor ekonomi juga menjadi faktor utama yang menjadi alasan sehingga penduduk Indonesia ini tidak mau menyentuh dunia pendidikan. Di Indonesia, pemerintah sudah merencanakan pendidikan gratis dan bahkan pendidikan wajib 12 tahun. Akan tetapi, biaya-biaya yang harus ditanggung oleh para siswa tidaklah gratis. Misalnya seperti biaya untuk perjalanan ke sekolah, membeli peralatan untuk keperluan sekolah, membeli seragam, dan peralatan sekolah lainnya juga itu tidak murah. Jadi mereka harus memikirkan biaya. Selain biaya pendidikan yang bahkan lebih mahal dibandingkan dengan biaya pendidikan itu sendiri, biaya hidup di Indonesia juga semakin tinggi, sehingga membuat masyarakat di Indonesia untuk memilih untuk bekerja, mencari nafkah untuk hidup dibandingkan harus melanjutkan pendidikan mereka. Pendidikan juga merupakan masalah bangsa Indonesia yang belum dapat ditentukan solusinya, karena biaya untuk kesehatan dan pendidikan semakin mahal. Untuk menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang maju dan berhasil ditentukan dari generasi-generasi penerusnya yang sehat dan berwawasan luas. Pendidikan itu sebagai salah satu elemen yang sangat penting dalam mencetak generasi penerus bangsa yang masih jauh dari yang diharapkan. Masalah yang sering terjadi namun yang paling jelas adalah masalah mahalnya biaya pendidikan, sehingga tidak terjangkau bagi masyarakat di kalangan bawah. Seharusnya itu pendidikan merupakan hak seluruh rakyat Indonesia seperti yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi tentang salah satu tujuan negara Indonesia yaitu adalah untuk mencerdaskan bangsa. Hal ini mempunyai konsekuensi bahwa negara harus menyelenggarakan dan memfasilitasi seluruh rakyat Indonesia untuk memperoleh pengajaran dan pendidikan yang layak. Maka dari hal-hal itu tentu saja negara dalam hal ini pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mengusahakan agar pendidikan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, karena pendidikan itu merupakan faktor kebutuhan yang paling utama dalam kehidupan. Terlepas dari itu, biaya pendidikan sekarang ini tidak murah lagi, karena dilihat dari penghasilan rakyat Indonesia setiap harinya, maka pendidikan yang mahal tidak hanya pendidikan di perguruan tinggi, tetapi juga biaya pendidikan sekolah dasar sampai pada sekolah menengah atas. Walaupun sekarang ini di sekolah-sekolah sudah ada bantuan operasional sekolah atau yang kita kenal dengan BOS,
bantuan itu semuanya masih belum mencukupi biaya pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Oleh karena itu, pendidikan di Indonesia ini masih merupakan investasi yang mahal, sehingga diperlukan perencanaan keuangan serta diperlukan kesiapan dana pendidikan mulai dari sekarang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, selamat pagi, Bu.